Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan kali ini kita akan membuat program mengenai pengujian, di mana pengujian itu kalau di C++ itu ada dua, yaitu ada pengujian if dan pengujian case. Kita akan mulai dengan pengujian if yang sederhana dulu. Nah, seperti biasa, kita buat folder di lokal, kemudian kita pilih file, lalu open folder. Cari lokasi folder yang sudah kita buat, yaitu CPP atau C++. Oke, kemudian untuk pertama kita kasih nama bilangan. Untuk pengujian if-nya untuk mencetak bilangan negatif dan positif serta bilangan ganjil dan bilangan genap. Nah, ini sama kayak waktu di materi kita di Python kemarin. Cuma kali ini kita bahas dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, lanjut. Nah, pertama selalu kita bikin headernya, yaitu include iostream, gunanya untuk input dan output. Setelah itu, di sini kita punya using namespace std, ini untuk input dan outputnya, jadi dia gabung sama iostreamnya. Cuma kita harus tambahkan namespace std karena kalau tidak pakai std berarti untuk input outputnya nanti di depannya kita harus pakai std. Nah, di pertemuan sebelumnya Ibu lupa jelasin. Nah, kali ini Ibu coba jelasin ulang ya, untuk review aja sebentar. Nah, oke. Kalau misalnya kita tidak pakai using namespace std seperti ini, misalnya ini dihapus, berarti setiap kita mau bikin cout itu kan untuk mencetak ya. Jadi misalnya mencetak stimic ppkia. Nah, ini cout-nya akan error karena using namespace-nya tidak ada. Jadi kalau kita tidak pakai using namespace, berarti kita harus pakai std di depan sini. Nah, jadi std di sini digunakan setiap kali kita mau output atau mau input. Sama dengan kayak gini, std cin, misalnya nama. Nah, itu sama. Jadi kita bikin dulu variabel ya. Misalnya kan kalau kita mau bikin variabel string nama, itu kan kita bikin nama, string nama. Nah, karena kita tidak pakai using namespace std, berarti di sini harus dimasukkan std string nama. Jadi nama itu tipenya adalah string untuk dilakukan untuk menginput nama. Lalu return return 0. Nah, ini kalau kita jalankan, nah hasilnya seperti ini. Jadi stimic ppkia, lalu nama misalnya kampus, gitu ya. Nah, supaya kita tidak repot setiap kali kita mengetik untuk output dan input, kita harus selalu pakai std dan titik 2. Supaya tidak repot, makanya kita langsung deklarasikan di sini. Jadi dikenalkan dari atas namespace std. Nah, jadi kalau kita sudah pakai std di sini, ini kita nggak usah lagi pakai std titik 2 karena sudah dideklarasikan di atas. Nah, seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Ini kita bahas untuk pengujian if yang sederhana. Kita mau bikin untuk pengujian bilangan genap ganjil dan positif negatif. Nah, misalnya untuk bilangan itu kita simbolnya adalah integer, angka. Nah, lalu kita cetak, masukkan angka, dan kita input variabelnya angka. Setiap kali kita bikin integer main, jangan lupa ini untuk menu utamanya selalu diakhiri sama return
0. Jadi ini adalah program mengecek ketika errornya adalah 0, maksudnya ketika errornya sudah tidak ada, maka dia akan jalankan program. Tapi kalau ada error, dia akan eksekusi dan akan menunjukkan errornya di mana. Nah, kita tes. Nah, ini sama yang sebelumnya ya, jadi masukkan angka. Nah, punya ibu berarti belum ini nih, belum reload. Nah, jadi masukkan angka, nanti tampilkan angka. Oke. Nah, di sini kita mau uji. Kita bikin pengujian if untuk angka positif atau negatif. Nah, jadi jika angkanya lebih besar daripada 0, maka cetak. Kita baca dulu angka yang kita input ya. Nah, kalau misalnya kita nggak baca, kita kan bisa langsung seperti ini ya. Jadi jika angkanya lebih besar daripada 0, maka angka adalah positif. Nah, selain itu else, berarti angka adalah negatif. Nah, kita tes, jalankan sebentar. Nah, masukkan angka, misalnya mau masukkan angka 3, enter. Nah, di sini dia akan kasih tahu bahwa angka adalah positif. Nah, kita mau tampilkan 3 ini, outputnya 3 ini di depannya angka yang ini. Nah, supaya 3-nya ini dibaca di dalam angka adalah positif, maka kita baca cout, masukkan variabel angkanya. Nah, supaya variabel angka yang 3 ini digabungkan sama output yang ini, labelnya, maka pakai tanda cout. Jadi coutnya hanya cukup 1 kali aja diketik, tapi untuk menggabungkan antara variabel inputan sama labelnya, berarti kita harus pakai tanda buka kurung. Nah, ini dikasih spasi supaya nanti angkanya itu ada spasi 1 kali. Jadi nanti yang akan tampil adalah 3 spasi angka adalah positif. Oke, ini sama. Berarti masukkan angka, lalu kita kasih spasi. Nah, kita tes, jalankan lagi programnya. Nah, di sini misalnya kita masukkan 2, enter, berarti 2 angka adalah positif. Berarti 2 adalah, kita hapus aja angkanya ya. Jadi 2 adalah, nah, kita tes programnya. Nah, masukkan, misalnya angkanya kita masukkan minus 7. Nah, nanti dia akan kasih tahu bahwa minus 7 adalah negatif. Adalah angka positif, adalah angka negatif. Oke, lanjut. Di bawahnya kita akan menguji apakah bilangannya ganjil atau bilangan genap. Returnnya kita pindahkan ke bawah, karena return itu selalu posisinya terakhir untuk mengecek apakah programnya ada error atau enggak. Nah, lanjut. Ini untuk pengujian if untuk angka genap atau ganjil. Jadi sama, kita uji ya. Kalau untuk mengecek apakah angkanya positif atau angkanya genap atau ganjil, kita bisa lihat apakah jika dibagi 2 berarti dia habis. Jadi bilangan yang genap itu, semua yang dibagi 2 itu pasti habis atau hasilnya adalah 0. Berarti kita bisa bikin, jika angka yang diinput itu dibagi 2, hasilnya adalah 0. Nah, ini sama kayak yang di Python ya. Jadi jika ketemu if, maka penulisan untuk operator matematika itu diketik 2 kali. Nah, jika angkanya dibagi 2 itu hasilnya adalah 0, maka cetak. Kita baca lagi variabel angka. Nah, adalah
bilangan genap. Ini kita kasih spasi. Nah, selain itu berarti cetak. Selain itu maka cout angka adalah bilangan ganjil. Oke, selesai. Kita tes, masukkan angkanya. Nah, di sini masukkan angka. Jika angkanya adalah 4, enter, maka dia akan tampilkan 4 adalah angka positif. Dan 4 adalah bilangan genap. Nah, ini kita mau kasih enter atau pisah baris, berarti kita mau tambahkan end line. Kita bisa tambahkan di sini. Jadi, cout untuk end line. Ini untuk enter baris. Supaya dia nggak dempet kayak gini ya, jadi dia terpisah barisnya. Kita tes lagi programnya. Nah, misalnya kita masukkan -1, enter. Nah, nanti dia akan tampilkan -1 adalah angka negatif dan -1 adalah bilangan ganjil. Nah, -1 yang di depan sini itu dibaca dari cout variabel angka yang sudah kita kenalkan di atas ini. Nah, oke, selesai untuk pengujian bilangan menggunakan if. Sekarang kita bikin kalkulator sederhana pakai pengujian if. Yang akan kita uji adalah operatornya. Nah, ini kita bikin lagi karena minggu lalu kita sudah bikin kalkulator sederhana, berarti kita kasih nama kalkulator 2. Kalkulator 2.C++. Oke, ini sama, kita selalu bikin include untuk IOStream karena kan kita akan input dan output. Oke, nah kita pakai using namespace std, lalu integer main. Nah, di sini kita bikin variabel. Jadi yang mau diuji nanti itu adalah pilihan operatornya. Jadi kita bikin integer pilihan. Apakah kita mau kita mau bikin kalkulator, berarti nanti kita masukkan dulu angka. Karena nanti di kalkulator kita ada pembagiannya ada koma. Berarti kita pakai double. Misalnya variabelnya adalah angka 1, kemudian angka 2, dan hasil. Oke. Lalu kita ada pengujian untuk pilihan. Nanti kita masukkan simbol, apakah pakai tanda tambah, kurang, kali, atau bagi. Nah, karena kita pakai simbol, maka variabelnya bukan string, tapi kita pakai chart. Chart sama string itu, kalau string itu kan variabelnya lebih panjang, lebih besar sampai 255 karakter. Kalau chart itu dia hanya 1 bit atau 1 byte atau 8 bit. Nah, jadi karakternya lebih pendek daripada string. Nah, misalnya kita mau bikin operasi. Jadi dalam chart itu ada tambah, kurang, kali, bagi. Nah, kita pakai simbol ya. Nah, pertama kita bikin dulu kalkulator sederhana. Nah, supaya dia bisa pisah baris, berarti kita tambahkan end line, lalu terakhir kita tutup. Oke, terus di sini kita masukkan pilihannya.
Nah, karena di sini ada output, kemudian ada input, berarti kita nggak usah pakai endline, karena kalau ada output terus di bawahnya tuh pasti input, jadi otomatis inputnya dia akan bikin baris baru tanpa harus tambahkan endline. Nah, jadi masukkan angka pertama, kita masukkan variabel angka 1, lalu cetak, masukkan angka kedua, oke, lalu cein angka 2. Nah, lalu masukkan operatornya. Cein operator. Masukkan operasi. Oke, selesai. Kita cek dulu ya. Return 0. Oke, tes programnya sebentar. Nah, di sini masukkan angka pertama. Nah, angka pertamanya misalnya 6, terus angka keduanya 2. Jadi nanti pilih operasi, misalnya operasinya tambah. Nah, nanti dia akan hitung nilainya berapa. Kalau pilih operasinya adalah tambah, berarti nanti dia akan tambah, jumlahkan. Oke, returnnya kita letakkan selalu di bawah ya. Lanjut. Nah, di sini kita pengujian if untuk memilih operasi perhitungan. Nah, kita uji. Oke, jadi jika operasinya sama dengan, nah kalau misalnya kita pakai chart, di sini kan dia pakai chart. Kalau pakai string, kita bisa pakai petik 2 seperti ini. Kalau tipenya adalah string. Tapi kalau kita pakai chart, kita nggak bisa pakai petik 2, tapi harus pakai petik 1 untuk simbol. Jadi jika pilihannya adalah tambah, maka begin sama end, kita hitung dulu hasilnya. Hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Lalu kita cetak cout. Hasil penjumlahan sama dengan, nah, baca variabel hasil. Oke, kemudian ini sama ya, jadi kita uji lagi. Jika operasinya sama dengan kurang, maka hasilnya sama dengan angka 1 dikurang angka 2. Cetak hasil pengurangan sama dengan baca variabel hasil. Oke, ini sama, kita copy paste aja ya. Nah, tinggal kita ganti operatornya, berarti ini pakai kali, hasil perkalian, dan operatornya adalah bagi. Berarti hasil pembagian sama dengan. Selain itu, else, kita tampilkan cout, berarti operasi tidak dikenali. Operasi tidak
dikenali. Jadi yang terdaftar itu hanya tambah, kurang, kali, sama, bagi. Nah, selesai, tinggal kita tes program. Oke, kita jalankan programnya. Nah, di sini kita masukkan angka pertama, misalnya angka pertamanya adalah 7, lalu angka keduanya adalah 3. Masukkan operasi, misalnya kita mau pakai operasi kali. Nah, hasil perkalian adalah 21. Begitupun untuk pembagian, karena kita sudah pakai double. Di sini ada double. Double itu untuk format pecahan yang ada komanya. Jadi kalau kita masukkan 7 lalu masukkan di sini 2, kita pilih bagi, maka hasilnya adalah 3,5. Nah, ini untuk pengujian if dengan kalkulator. Sekarang kita coba materi yang terakhir, kita coba menggunakan select case. Nah, select case agak berbeda sedikit dengan if. Sebenarnya sama-sama pengujian, cuma format penulisannya agak beda. Dan formatnya juga untuk kalau if kan terakhirnya itu adalah else, kalau case itu terakhirnya itu adalah default. Jadi default itu sama dengan else, selain dari pengujian di atas. Oke, nah sekarang kita bikin file yang terakhir untuk select case. Misalnya kita mau bikin bangun datar. Nah, bangun datar titik C++. Nah, ini selalu sama ya, jadi bikin file importnya iostream, kemudian using namespace std, lalu integer main, buka kurung, tutup kurung. Nah, di sini kita mau hitung bangun datar, ada 4 yang sudah kita siapkan. Jadi yang diuji itu nanti adalah pilihannya, mau pilih persegi, persegi panjang, segitiga, atau jajar genjang. Jadi yang kita uji, misalnya pilihan 1, 2, 3, 4. Terus kita masukkan apa aja variabel yang mau kita uji. Misalnya untuk persegi kita ada panjang, lebar, kemudian ada sisi, alas, sama tinggi. Nah, lalu kita buat dulu format programnya. Maaf. Siap. Program hitung bangun datar. Oke, lanjut. Misalnya 1 itu persegi. Lalu 2 kita mau hitung persegi panjang. Yang ketiga kita mau hitung segitiga. Dan terakhir yang keempat kita mau hitung jajar genjang. Terus kita mau input, masukkan pilihan.
Nah, kalau ada input di bawahnya berarti kita nggak usah pakai end line ya, karena dia pasti setelah si out kemudian di bawahnya ada input, itu otomatis dia akan bikin input di samping kanan. Oke. Nah, kita kasih spasi jarak enter supaya nanti pada saat masukkan pilihan nanti untuk hitungnya itu ada enter pisah baris di bawahnya. Oke, nah sekarang kita uji pengujian pilihan dengan switch case. Nah, jadi kita bikin dulu switch-nya. Otomatis dia bikin seperti ini ya. Jadi kalau kita pilih switch, nanti case itu yang diuji, break itu adalah tutupnya. Jadi buka kurung bikin sama N-nya. Default itu adalah else, selain dari yang kita uji. Misalnya yang kita uji itu adalah pilihan, berarti switch untuk pilihan, lalu kita uji di sini. Jadi misalnya case 1, kita mau pilih yang case 1 jika ini sesuai pilihannya ya, kan nanti kita akan milih yang diuji adalah jika 1, 2, 3, atau 4. Jadi case 1 atau if pilihan sama dengan 1. Kalau di sini, kalau kita pakai if, berarti if pilihan sama dengan 1, maka ini. Tapi kalau kita pakai select case, berarti case jika case-nya adalah 1, maka kita uji di sini. Maka cetak, berarti ini kita kasih keterangan ya, biar nggak ketukar ya. Ini untuk hitung persegi. Jadi cout di persegi itu diminta adalah masukkan sisi, karena rumusnya adalah sisi kali sisi. Jadi masukkan sisi, kemudian input sisi. Nah, lalu kita cetak luas persegi itu sama dengan, masukkan rumusnya di sini, sisi dikali sisi. Oke, pisahkan baris. Nah, lalu sekalian kita hitung sama keliling persegi. Nah, keliling persegi itu rumusnya adalah 4 dikali sisi. Jadi 4 dikali sisi. Oke, selesai. Kita tes dulu untuk yang persegi. Jalankan programnya. Nah, di sini kita ada program hitung bangun datar. Jadi pilihannya 1, 2, 3, 4. Karena yang kita baru bikin satu pengujian untuk persegi, berarti kita masukkan pilihan 1. Nah, nanti diminta masukkan sisi, misalnya sisinya adalah 4, enter. Maka luas persegi itu adalah sisi kali sisi. 4 kali 4 itu 16. Kemudian keliling persegi itu 4 dikali sisi. Jadi 4 dikali 4. Hasilnya adalah 16. Nah, hasilnya sama. Oke, kita coba yang lain. Misalnya kita masukkan angka yang lain ya. Misalnya kita mau masukkan 5. Nah, berarti luas perseginya itu adalah 5 kali 5, 25. Kalau keliling perseginya berarti 4 dikali 5, hasilnya adalah 20. Oke, sekarang kita mau uji untuk persegi panjang. Atau kita uji yang segitiga dulu ya. Nah, kita copy paste aja. Nah, misalnya kita uji yang langsung yang nomor 3 untuk segitiga. Berarti kalau segitiga itu kan rumusnya adalah alas dikali tinggi. Nah, rumusnya adalah 1/2 alas dikali tinggi. Nah, ini rumusnya bangun datar untuk segitiga. Jadi luasnya itu adalah 1/2 alas dikali tinggi. Berarti kita uji dulu ya. Jadi kita uji jika pilihannya adalah 3. 3 itu untuk yang segitiga yang ini. Nah, jadi masukkan alas. Masukkan alas karena inputnya ada 2. Berarti kita tambahkan pemisah baris end line
Lalu bikin lagi cout, masukkan tinggi. Masukkan alas, oke, maaf. Berarti gini, cin, alas, terus masukkan tinggi. Berarti input tinggi. Oke, terus kelilingnya itu sisi ditambah sisi. Nah, sama, berarti cout, masukkan sisi segitiga, masukkan sisi. Nah, cin, input sisi. Nah, berarti kita mau tampilkan jadi luas segitiga dan keliling segitiga. Nah, luas segitiga itu sama dengan 1/2 alas kali tinggi. 1/2-nya karena kita pakai double di sini, berarti 1/2-nya kita ganti sama 0,5 dikali alas dikali tinggi. Nah, untuk keliling segitiganya berarti sisi ditambah sisi ditambah sisi. Karena sisi miring kan, sisi miring, sisi alas. Jadi karena segitiga berarti sisinya bentuknya segitiga, jadi sisinya kita tambah masing-masing untuk menghitung keliling segitiga. Nah, kita tes programnya. Oke, nah misalnya yang sudah kita uji tadi itu adalah pilihan persegi, input 1 sama 3. Berarti kita tinggal input 3, masukkan alasnya, misalnya alasnya 4, lalu tingginya misalnya 7. Nah, masukkan sisinya 2, berarti luas segitiga itu sama dengan 14. Kenapa 14? Karena alas dikali tinggi, 4 dikali 7 itu 21, lalu dibagi 2, hasilnya adalah 14. 1/2 alas kali tinggi 4 kali 7 28, dibagi 2 berarti dapatnya 14. Kemudian sisi ditambah sisi berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Nah, itu saja untuk perhitungannya. Yang ibu buatkan programnya yaitu persegi dan segitiga. Sisanya mungkin bisa lihat rumus dari sini kalau misalnya mau coba latihan. Untuk persegi panjang itu rumusnya untuk luas adalah panjang kali lebar, kelilingnya adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Sedangkan untuk jajar genjang, luasnya adalah alas dikali tinggi dan kelilingnya adalah 2 dikali alas ditambah sisi miring. Oke, video kali ini selesai untuk materi pengujian, logika pengujian menggunakan if dan switch case. Nanti minggu depan di pertemuan kita kuliah offline, ibu akan review ulang dan akan membuat program tambahan yang tidak ada di sini, sekaligus untuk mereview perbedaan antara pengujian dengan if dan switch case. Baik, itu saja videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.